Kalian nyadar nggak Ci, kalau dalam satu episode ini kita itu di prank monster Ci. Bayangin aja Ci, kalau di momen ini diingat kalau dia itu anak bungsu. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, jadi hari ini aku upload video panjang yang bahas anomali di Megamata season 4 episode 5 dan 6. Dan ya, di video kali ini aku bahas 2 episode langsung Ci. Soalnya ya nggak apa-apa Ci, pengen aja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu kalian dulu Ci, kalau anomali di 2 episode ini itu benar-benar gak masuk akal banget Ci. Oh iya Ci, di video kali ini pembahasan anomali tiap episodenya itu dibagi 2 ya Ci, yaitu anomali utama dan anomali tambahan. Oke Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari anomali utama di episode 5. Jadi Ci, anomali utama yang aku maksud di video ini adalah ternyata dalam satu episode ini Monster lagi ngeprank kita lewat robot hasut Ci. Tuh, kok bisa Ci? Soalnya ya Ci, kalian yang udah nonton pasti sekarang udah tahu kan kalau robot bukau-bukau ini aslinya cuma bagian bawahnya, dan bahkan aslinya yang ngomong-ngomong itu juga bagian bawah ini Ci. Tapi ternyata bisa-bisanya Monster malah selalu menampilkan bagian atas robot bukau Ci. Dan cuma itu, arah kuasa bukau dari robot ini juga berasal dari bagian atasnya. Tapi sebenarnya masuk akal juga sih Ci, sebab bagian atas robot bukau itu fungsinya untuk memukau lewat penglihatan, dan bagian bawah robot bukau fungsinya untuk memukau lewat pendengaran. Dan ya, teori ini terbukti Ci, yaitu ketika Amato dan Megabot menutup mata dan telinga serta melawan apa yang dikatakan robot bukau, mereka berdua tidak terkena efek bukau Ci. Tapi Ci, kalian nyadar juga nggak Ci kalau lagi di prank sama Monster di episode 5? Oke Ci, anomali yang pertama adalah ketika Amato ngasih koko ke Toaba Ci, sebab Megabot melihat itu dan bertanya mana koko miliknya. Mendengar itu, Amato segera memberi Megabot gelas Ci, tapi siapa sangka gelas itu kosong. Oi, apalah ini Ci? Aku tak dapat air koko ke? Nah, buat sendiri. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika robot bukau-bukau ini muncul Ci. Jujur, aku main kesal sih Ci sama nih robot, soalnya geliat-geliat gimana gitulah Ci. Ngawur Ci. Tapi sebenarnya anomali yang aku maksud itu ada di kuasanya Ci. Soalnya bisa-bisanya kuasa bukau ini bisa mempengaruhi Megabot juga lah Ci. Tapi menurutku wajar sih, soalnya Megabot juga punya perasaan, makanya bisa kena efek bukau. Terus Megabot juga melihat gerak bukau kan Ci, makanya efeknya terasa. Nah yang aneh itu ya Ci, kok bisa-bisanya Rubika yang gak ngeliat bukau tapi kena efeknya. Oi, apalah ini Ci? Oh ya Ci, mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya cara kerja kuasa bukau itu kayak gimana sih? Nah, aku punya teori nih Ci. Jadi sepertinya kuasa bukau ini bisa mempengaruhi lewat penglihatan atau pendengaran Ci. Kalau ada orang atau robot dengar suara hasut atau lihat bukau ini, maka kesadaran mereka akan terhipnotis dan mengikuti apa kemauan hasut. Alasan aku bikin teori ini sebab ketika Amato dan Megabot menutup mata dan telinga serta melawan perkataan hasut, mereka jadi gak kena efek bukau Ci. Tak nak tengok. Orang takkan kena pukau. Gimana Ci menurutmu? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato mau belanja untuk yang kedua kalinya Ci. Sebab ya Ci, sebelumnya Amato kan udah kena efek bukau kan, makanya di momen ini dia mau mantau dulu. Dan ternyata banyak orang yang kena efek bukau Ci. Tapi di momen ini Amato malah milih untuk mengabaikan mereka dulu sebab mau belanja kebutuhan untuk uminya. Dan ternyata pada akhirnya Amato tetap dikejar sama robot hasut Ci. Bahkan Amato terkena efek bukau lagi. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato mekanis Megabot jadi Mega Kardus. Soalnya ya Ci, ternyata fungsi Mega Kardus ini buat menyamar Ci, tapi siapa sangka beneran berfungsi untuk mengelabui robot hasut. Oi, apalah ini Ci? Mod penyamaran. Mari membeli, siapa di sana? Kon rupanya. Hebat. Dia tak boleh nampak kita. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato mekanis Megabot jadi Mega Bukau. Soalnya ya Ci, aku bener-bener gak nyangka kalau ternyata Mega Bukau juga bisa pakai skill Bukau Ci. Padahal sebenarnya ini bukan kuasa Megabot kan, artinya Megabot bisa mengcopy kuasa robot lain Ci. Ini sih terlalu overpower gak sih Ci? Apalagi di momen ini efek Bukau dari Mega Bukau dan robot hasut saling bertabrakan dan membuat dua preman ini terpengaruh. Hingga pada akhirnya keduanya tabuk-tabukan. Tapi jujur ya Ci, ini adalah momen paling
melegakan gak sih, Ci? Apalagi kita bisa melihat dua preman ini tepuk-tepukan. Apa? Tak nak. Kita orang tak nak beli. Okey, kita orang tak nak beli. Ambil ni Billy. Ya. Aduh. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah cara ngalahin si robot bukau ini, Ci. Soalnya ya, siapa sangka Rubika tahu kelemahannya, Ci. Kan kalau gitu langsung aja dari tadi. Apalagi kelemahannya ternyata cuma tombol power yang ada di bawah, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Alamak, kita kena hentikan dia cepat. Rubika, hasut ada kelemahan tak? Ada. Jika kipas hasut dipadamkan, dia akan jadi lembik. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ternyata Tok Abah lupa sama hari jadinya, Ci. Tapi sebenarnya lebih anomali itu ternyata Tok Abah yang lagi nyari barang random yang dibeli Amato itu, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Kenapa ada marah-marah ni semua? Tok Tony bagi free. Promosi kedai baru buka katanya. Wah, Abah memang dah lama cari spare part exhaust baru. Terima kasih. Sama-sama, Abah. Oke, Ci, mungkin itu aja anomali yang ingin aku bahas di episode 5 animasi Mekamato season 4. Jadi, mari kita lanjutkan anomali di episode berikutnya, yaitu episode 6. Oke, Ci, anomali utama di episode ini adalah Deep, Ci. Sebab, bayangin aja, Ci, kalau seandainya Deep di episode ini tidak lupa kalau dirinya adalah anak bungsu, maka episode 6 bisa berakhir dengan cepat, Ci. Selain itu, Amato dan kawan-kawannya juga nggak perlu sampai keliling hutan atau bahkan menyelesaikan Squid Game ini, Ci. Memang agak lain ya, Ci, Deep ini. Karena durasi lupanya Deep ini juga lama banget, Ci. Kamu nyadar gak, Ci, sama momen ini? Harusnya nyadar sih, Ci. Oke, Ci, mungkin itu aja anomali utama di episode 6 Mekamato season 4. Mari kita lanjut ke pembahasan anomali tambahan di episode 6. Anomali yang pertama adalah 1000 IQ Pian, Ci. Sebab desain gambar Amato ini sangat keren dan mudah dipahami, Ci. Tapi Pian bisa dengan sangat mudah dan lancar paham dengan ide Amato. Sebab ya, Ci, saking mudahnya ide Amato dipahami, mereka bercakap kalau lukisan Amato itu lebih bagus dari simpanse, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato mengaktifkan mode sopan Mekabot. Soalnya ya, Ci, tujuan Amato mengaktifkan mode sopan ini adalah supaya Mekabot mengatakan penilaiannya tentang ide Amato dengan jujur, Ci. Tapi siapa sangka Mekabot mode sopan malah nyebut ide Amato dengan sebutan biawak terbang. Walah, Ci, bahkan mode sopan Mekabot pun menolak ide Amato. Oh iya, Ci, sebenarnya dari momen Mekabot sopan ini kita bisa tahu satu detail menarik nih, Ci, yaitu mekanisme Mekabot di mode sopan itu bukan keputusan yang bijak, Ci. Sebab di mode ini Mekabot gak banyak omong, Ci. Akibatnya Mekabot telat ngomong kalau ternyata dia nggak kuat angkat beban banyak, sehingga Amato dan kawan-kawannya hampir celaka. Kamu nyadar gak, Ci, sama hal ini? Coba sampai ini kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah kelakuan Deep lagi, Ci. Udah tahu di tengah hutan ada rumah mencurigakan, tapi dia malah langsung masuk gitu aja gara-gara lihat ada sandal anak kecil. Oi, apalah ini, Ci? Deep ini udah lupa kalau dia itu anak bungsu, bisa-bisanya masih mengira kalau adiknya ada di dalam. Malah di dalam rumah itu ternyata ada challenge seperti game yang harus mereka selesaikan agar bisa keluar dengan selamat. Menurutku episode ini mirip-mirip seperti Squid Game, Ci. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama ya, Ci? Challenge number 9. Find out what's wrong with Johnny. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato dan kawan-kawannya berusaha menyelesaikan challenge 1, Ci. Sebab ketika mereka berusaha mendiagnosis penyakit boneka ini, bisa-bisanya Mekabot malah asal pencet jawaban, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Padahal ketika salah jawab, maka tembok yang menghimpit mereka semakin cepat. Mekabot ini agak lain ya, Ci. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah cara menyelesaikan challenge 1, Ci. Soalnya ya, Ci, siapa sangka caranya adalah dengan tanya ke boneka itu. Oi, apalah ini, Ci? Ini sih benar-benar plot twist, Ci. Soalnya dari awal Amato dan kawannya kebingungan harus gimana buat ngobatin boneka itu. Apa masalah kau ni? Kau sakit apa sebenarnya ni? Terima kasih sebab bertanya. Dia boleh bercakap. Sebenarnya saya sakit perut, doktor. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Amato mekanis Mekabot jadi Mecha Chef untuk menyelesaikan challenge kedua. Soalnya ya, Ci, udah keren-keren jadi Mecha Chef, tapi ternyata Amato nggak masak, Ci. Mereka cuma menyajikan makanan yang udah tersedia. Mana Amato ngasal lagi, Ci, ngasih makanannya. Dan cuma itu, ternyata cara menyelesaikan challenge ini cuma dengan ngasih cendol, Ci. Oi, apalah ini, Ci?
Challenge number 2 completed. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Deep lupa rasa takutnya Ci. Sebab ketika yang lain bingung gara-gara ada lava, Deep malah dengan percaya diri melompat di antara lava-lava itu Ci. Hingga akhirnya dia kena mental karena ternyata ini lava beneran. Oi, apalah ini Ci? Ini lama betul lah ni. Tolong kami Abang Tu. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Megabot ngelihat ke bawah di momen ini Ci. Sebab ya Ci, bisa-bisanya dia bilang kakinya kepanasan. Padahal dia kan nggak punya kaki lah Ci. Oi, apalah ini Ci? Kaki aku. Kaki aku. Panas, panas, panas. Hah? Iyalah, aku mana ada kaki. Oke Ci, anomali yang berikutnya ada di challenge terakhir. Nggak ada tempat aman untuk menyelamatkan boneka. Sebab semua tempat akan terlahap lava kecuali pada bagian atas ini Ci. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau nggak ada Megabot, gimana caranya mereka bisa menang? Oke Ci, mungkin itu aja pembahasan anomali di episode 6. Kalau kamu suka konten seperti ini, coba sampein di kolom komentar. Dan oi, apalah ini Ci?